Crazy in Love, chapter 47. Aku tak bisa tidur, apa kamu sama? Bayang adegan di luar pintu kamar masih membekas di benak Zahra, juga Kabir. Terasa debaran asmara kian membuncah, melumpir tak terbendung lagi, menang mutlak melawan hati nurani. Sungguh, reka adegan itu memabukkan. Oh Tuhan Zahra, kamu sudah gila, celotehnya tak henti memarahi diri sendiri. Di kasur yang lain, pemandangan nampak serupa, namun tak sama. Mata Kabir tak kuasa terpejam, terbayang keberaniannya, serta balasan yang diberikan oleh Zahra. Sungguh itu seakan membuat candu baru, sulit diusir, malah menuntut lebih dan lebih. Bisikan terngiang menusuk telinga, memborbardir keteguhan hati, dan pada akhirnya kalah juga pria itu. Ia hubungi nomor kontak Zahra, tak peduli malam telah larut. Getar suara ponsel menyentak lamunan Zahra. Ia sambar itu ponsel cepat kilat. Nomor siapa ini? Gumamnya mengernyitkan kedua alis. Sementara hati langsung tertuju pada sebuah nama, Kabir. Zahra panggil Kabir di sambungan. Suara berat laki-laki itu cukup membuat bibir Zahra membeku, sementara jantung kembali berpacu. Zahra panggil Kabir sekali lagi. Sahut Zahra rendah. Aku tak bisa tidur, apa kamu sama? Ungkap Kabir mempengaruhi. Dalam kelinglungan asmara, ia terus menyahut demikian. Detik berikutnya, saat kesadaran menampar, dua bola mata Zahra nyaris keluar. Cepat-cepat ia bersuara. Aku rasa ini sudah larut, ucapnya, dan memutuskan sambungan. Tak memberi kesempatan bagi Kabir walau sekedar berucap selamat malam atau kata lain yang lumrah diucapkan sepasang kekasih. Bisa-bisanya aku termakan rayuan pria itu, omel Zahra pada diri sendiri. Ia bahkan sengaja mematikan ponsel dengan tujuan tak ada gangguan dalam tidur gelisahnya malam ini. Kabir di sana menerawang tak jelas layar ponsel. Lalu ia hidupkan kembali sewaktu layar telah gelap. Jari telunjuknya bergulir dan menekan dial panggilan kembali. Sayang, nomor yang dituju tak bisa dihubungi. Wanita ini pandainya membuat nelangsai hati. Sambil senyum-senyum sendiri ia berucap, besok kau harus bertanggung jawab. Lanjutnya dan mematikan ponsel, turut mengejar dalam mimpi. Jam telah mengarah tepat di angka 12. Artinya pekerjaan harus diistirahatkan sejenak. Mengisi bahan bakar juga merefresh tenaga lagi. Ya, kendati sekedar menghabiskan waktu dengan bersantap siang bersama Miko serta rekan kerja, Zahra telah memiliki agenda. Waktunya rehat sejenak. Sambil meregangkan otot, kepala Zahra putar menoleh ke meja Miko di sebelah. Ayo Miko. Miko pun membalas dengan bangkit dari kursi cepat kilat. Bersama ia melangkah meninggalkan meja, hendak mendatangi yang lain. Namun tiba-tiba dering ponsel mengurungkan keduanya. Menoleh Miko. Siapa? Tanyanya, dan dibalas oleh Zahra dengan mengangkat kedua pundak. Dengan sorot tajam, dua alis saling beradu. Zahra menatap waspada layar ponsel. Sementara batang otak tengah berusaha keras menelaah itu nomor. Serasa tak asing, batin Zahra penuh curiga. Halo, jawabnya kemudian dengan ragu-ragu. Entah kenapa mendadak debaran jantung menjadi tak karuan. Zahra, aku ada di bawah, terang Kabir, menyibak keterkejutan sampai mulut Zahra menganga kaget. Turunlah, ayo kita makan siang, lanjut pria itu, tak memberikan ruang bagi Zahra menata debar asmara yang tengah bangkit dari hibernasi. Sorry, aku makan dengan rekan kerja, tolak Zahra. Dalam diam, kedua pupil mata wanita itu bergeser ke tepi, melirik Miko. Haruskah aku naik ke atas menyusulmu? Balas Kabir, menggertak namun cukup serius. Oke, aku turun, jawab Zahra, bertekuk lutut. Meski marah melonjak hingga ke ubun-ubun, urung sudah agenda yang telah dirancang siang itu. Dengan terpaksa juga dihantui rasa bersalah, Zahra pun pamit pada Miko. Apa itu dari kakakmu? Miko gegabah menebak. Ya,
Itu kakakku, sahut Zahra terpaksa berbohong, bertentangan dengan hati nurani. Oke, pergilah, kata Miko tak menahan. Seutas senyum dipaksakan oleh Zahra sebelum ia keluar meninggalkan ruang kerja itu dengan tergesa-gesa. Di sepanjang langkah kaki, hentinya ia mengumpat kesal. Bahkan bertempah kesal saja kala melihat sebuah mobil putih sama persis seperti semalam telah parkir menunggu. Kabir turunkan kaca mobil sedikit dan lewat isyarat ia meminta Zahra segera masuk. Dengan tatapan sinis menelan kekesalan, Zahra buka pintu dengan kasar. Ia hempaskan dirinya ke kursi tanpa bersuara, menyapa maksudnya. Ayo jalan, perintah Zahra dengan nada kesal sebab Kabir diam tak menjalankan mobil. Oke, jawabnya. Namun belum juga laki-laki itu menginjak pedal gas. Dering ponsel lagi-lagi mengganggu Zahra. Dengan sorot mata menghujam, Zahra tatap itu layar ponsel sejenak. Lalu ia angkat juga panggilan masuk itu. Zahra, ini kakak, ujar Faisal. Kakak, batin Zahra berucap. Sungguh serasa menemukan penangkal kekesalan. Iya kak, ada apa? Cercanya bertanya dengan nada kalem. Ayo kita makan siang, kakak jemput ya, ajak Faisal. Tak ayal memercikkan kesenangan di hati Zahra. Senyum pun menarik kembali kecantikan wanita itu. Kakak kirim lokasinya saja. Oke, sumringahnya itu senyum. Kala panggilan sudah terputus. Akhirnya ia bisa terlepas dari kejaran Kabir. Setidaknya kali ini ia memiliki alasan kuat menolak. Siapa? Tanya Kabir. Kakakku, sorry, dia minta aku menemaninya makan siang. Jawabnya. Dengan cekatan, tangan Zahra meraih gagang pintu mobil. Tak perlu turun, aku antar, kata Kabir dan mengunci pintu mobil lekas. Juga tak menunggu persetujuan, ia langsung menjalankan mobil. Raut muka Zahra merah pada menahan kekesalan. Ingin rasanya ia membentak pria itu atau bahkan memukulnya, melampiaskan kekesalan. Namun ia hanya mampu menghempaskan punggung ke sandaran kursi, membuang muka ke samping serta menurunkan kaca sepenuhnya. Di mana lokasinya? Tanya Kabir, melirik ia yang sedang merajuk. Malas berbicara, juga enggan menoleh, Zahra tunjukkan pesan yang dikirim oleh Faisal. Tak butuh waktu lama, sampailah mereka. Kabir tak langsung membuka kunci. Sengaja itu ia lakukan, khawatir Zahra main kabur begitu saja. Ayo turun, spontan kepala Zahra berputar. Menoleh ke Kabir, penuh emosi, menghilangkan bekas asmara yang semalam mereka peragakan. Apa maksudnya? Tanyanya tak lembut. Aku rasa kita bisa makan bersama, balas Kabir. Jika sampai kamu ikut turun, aku akan berlari ke jalan raya, ancam Zahra. Zahra, Kabir bernego, walau itu tidak mungkin. Buka pintunya, sentaknya terlihat begitu marah. Sejenak Kabir bungkam, ia amati raut wajah marah Zahra. Turunlah, ucapnya kemudian, membuka kunci pintu. Dalam kebungkaman, Zahra dorong pintu mobil lekas. Tak mau membuang waktu, khawatir pria di sampingnya bisa berubah pikiran. Tunggu, tak hanya menegur, tangan pria itu dengan sigap menangkap lengan Zahra. Ia tarik wanita itu, sementara tubuhnya sendiri terdorong maju. Sepulang kerja nanti, aku jemput kamu, ucapnya di telinga. Oh, lagi-lagi debar jantung Zahra dibuat sengsara oleh bara cinta yang terpercik. Tak ada kata terlontar dari mulut wanita itu, hanya nafas memburu. Seakan memanfaatkan momen, sebuah kecupan didaratkan oleh Kabir ke kening Zahra. Turunlah, kakakmu pasti menunggu, ucapnya kemudian. Zahra terus berkutik dalam kebisuan. Turunlah ia dengan patuh, dan sesaat sebelum menerobos pintu kaca yang terbuka lebar, ia palingkan kepala, memandangi Kabir sejenak. Kabir melempar senyum sebagai balasan. Oh Tuhan, kenapa lagi-lagi aku terhipnotis? Gumamnya ketika sadar dari kelinglungan. Cepat-cepat Zahra memalingkan muka dan menghilang dari pandangan. Di dalam restoran terlihat Faisal tengah duduk seorang diri.
Mungkinkah itu pertemuan privat? Entahlah, Zahra hanya senang bisa menghabiskan waktu bersamanya. Apa kakak sudah lama menunggu? Tegurnya menyapa. Tidak, baru saja, balas Faisal menyambut Zahra ke pelukan. Ada apakah gerangan? Tidak ada, hanya ingin makan berdua. Kakak rasa ini sudah terlalu lama, terang Faisal. Oh, sepertinya besok Mama berencana mengajak Zahra fitting baju buat acara nikahannya Raihan, kata Faisal memulai obrolan. Oh ya? Sepertinya Zahra cukup terkaget. Ya, tentu. Itu lantaran tak ada pemberitahuan dari sang ibu. Mungkin ia mendapuk Faisal sebagai penyampai pesan. Selang tak seberapa lama, obrolan itu harus tersendat. Seorang pelayan restoran mendatangi mereka dengan membawa buku menu. Lebih dulu, Faisal memberikan kesempatan bagi Zahra menentukan pesanan. Pilihkan untuk kakak, jawab Faisal masih anteng dalam duduknya. Oke, balas Zahra. Mungkin itu adalah tantangan yang diberikan Faisal. Masihkah ingat akan selera makan sang kakak atau tidak? Mohon ditunggu, pesanannya akan kami siapkan, ucap pelayan itu sebelum kembali ke belakang. Obrolan kembali berlanjut. Faisal yang lebih dulu bersuara dengan melontarkan tanya seputar pekerjaan yang sedang dilakukan oleh Zahra. Dan Zahra pun menyambut pertanyaan itu dengan sangat lugas. Hingga makanan yang dipesan dihantar ke meja, obrolan masih terus berlangsung. Makasih, ucap Faisal. Senang rasanya bisa makan berdua sama kakak, celetuk Zahra menarik piring lebih dekat. Lain waktu kita ajak Dokter Raihan pula. Haruskah? Timpal Zahra terdengar keberatan. Ayolah, kakak rindu perdebatan kalian, jawabnya dengan melempar senyum. Sepertinya kakak terlalu menikmati adegan Tom and Jerry, cibir Zahra dan menyumbat mulut dengan makanan. Faisal tersenyum geli, lalu ia pun menyibukkan diri dengan makanannya. Tak jauh dari meja mereka, terlihat seorang pria berjalan dari arah kasir. Nampak ada yang tak biasa dari cara ia melihat meja Faisal. Ada apakah? Seakan memastikan mungkin kakinya berbelok lurus mengarah pada mereka yang sedang duduk berhadapan. Ini, ujarnya menyapa, tetapi tak diteruskan. Loh, seru Faisal sama kagetnya. Zahra di kursi melempar senyum sebagai bentuk kesopanan. Pria itu pun membalasnya dengan senyuman hangat. Ia juga ulurkan tangan. Zahra tak memiliki alasan menolak uluran tangan itu. Jadilah dengan terpaksa Zahra memperkenalkan diri. Fandi, balasnya, senyum masih mengembang. Sungguh itu mengganggu ketenangan hati Zahra. Lebih tepatnya, hati wanita itu entah kenapa merasa risih akan senyuman yang diberikan. Mari gabung, celetuk Faisal. Terima kasih, aku hendak keluar ini. Tolaknya melegakan hati Zahra. Andai ia berkata lain, sungguh Zahra kehilangan mood makannya. Siapa dia kak? Jarja Zahra. Kedua mata memandang tajam kepergian Fandi. Kenapa? Terpikatkah? Koda Faisal bukannya menjawab. Kakak, Faisal terpingkal dengan tawanya. Dan itu menambah dongkol Zahra. Dia itu temannya kakak. Dia itu temannya teman kakak, terang Faisal kemudian. Oh, aku rasa masakan ini akan dingin jika kita terus mengobrol, balas Zahra mengakhiri kendati Faisal terkesan enggan membuang topik.